Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Tommy Adrianto. Dalam beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan beberapa aduan, laporan dan juga konsultasi hukum dari beberapa pekerja dan mantan pekerja di sebuah perusahaan, yang mana pengaduan dan laporan tersebut berkaitan adanya dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di sebuah perusahaan tersebut. Dan pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kerja yang melebihi jam kerja normal. Lalu yang kedua adalah kerja yang melebihi jam kerja normal tapi tidak dihitung lembur. Lalu yang ketiga adalah lembur yang tidak dibayarkan atau tidak diberi upah kerja lembur. Dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah yang paling memprihatinkan, yaitu adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja itu meninggal dunia. Nah, dari pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan hal yang sangat disayangkan, karena negara sendiri seharusnya sudah sangat melindungi hak-hak pekerja atau buruh itu sendiri. Namun faktanya di lapangan masih banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar hak-hak pekerja atau buruh tersebut. Nah, berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana undang-undang ini sudah diubah beberapa kali, dan terakhir adalah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Seharusnya masalah hak-hak dari pekerja atau buruh itu sudah dicantumkan di dalam undang-undang ini, yang mana hak-hak pekerja atau buruh tersebut harus dilindungi. Yaitu kita buka pasal 77 ayat 2, di situ jelas mengenai jam kerja normal, yaitu jam kerja normal selama 7 jam dalam satu hari, kemudian 40 jam dalam satu minggu, itu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau alternatif lainnya yaitu selama 8 jam dalam satu hari, kemudian 40 jam dalam seminggu, itu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Nah, itu sudah dijelaskan secara jelas jam kerja normal dari para pekerja. Nah, kemudian tentang masalah jam kerja yang melebihi waktu normal, nah itu juga diatur di dalam pasal 78 ayat 1 dan ayat 2, yaitu kita bahas yang ayat 1 terlebih dahulu. Nah, untuk kerja yang melebihi jam kerja normal itu seharusnya sudah dihitung sebagai lembur. Nah, dalam pasal 78 ayat 1 kita baca huruf A, yaitu dalam masalah lembur ini seharusnya harus ada persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Nah, apakah selama ini perusahaan melakukan lembur, apakah sudah ada persetujuan dari pekerja atau buruh yang ada di perusahaan tersebut? Nah, apakah persetujuan ini dilakukan secara sukarela atau adanya paksaan, intimidasi atau ancaman dari perusahaan terhadap pekerja? Nah, jika adanya ancaman atau intimidasi, artinya di sini perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan. Nah, kemudian kita membahas pasal 78 ayat 1 huruf B, yang mana dijelaskan mengenai ketentuan waktu lembur. Dan waktu lembur ini sudah dijelaskan pada ketentuan ini, yaitu waktu lembur adalah selama 4 jam
dalam satu hari, kemudian 18 jam dalam waktu seminggu, dan itu merupakan waktu lembur yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Nah, tapi faktanya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan waktu lembur yang berlebihan dalam satu hari, bahkan melebihi 4 jam, yang artinya dalam waktu satu minggu itu melebihi 18 jam waktu lembur. Nah, ini merupakan hal yang sangat disayangkan sekali, dan ini seharusnya tidak boleh terjadi, namun selalu saja terjadi karena memang kurangnya pengawasan dan tidak adanya keberanian dari para pekerja atau buruh untuk melakukan kritisi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan ini. Nah, lalu mengenai masalah upah lembur yang seharusnya dibayarkan, dan ketentuannya sudah dituangkan di dalam pasal 78 ayat 2, yang mana lembur itu harus dibayarkan sebagai upah kerja lembur. Nah, tapi faktanya masih banyak perusahaan yang memperkerjakan pekerja melebihi jam kerja normal yang seharusnya dihitung lembur, tapi tidak dibayarkan atau tidak diberikan upah kerja. Nah, bahkan ada perusahaan yang tidak memberikan uang lembur ini karena dirasa tidak target. Nah, seharusnya lembur dan bonus ini berbeda. Lembur itu sudah ada ketentuannya, dan bonus itu ya juga sudah ada ketentuannya. Nah, bonus ini kan kadang dibayarkan kalau sudah target. Nah, tapi lembur ini target atau tidak target seharusnya dibayarkan karena memang sudah ada ketentuannya. Nah, inilah yang masih banyak dilanggar oleh perusahaan-perusahaan. Nah, lalu akan membahas mengenai masalah kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja itu meninggal dunia. Nah, di sini sangat disayangkan sekali karena adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja meninggal dunia, dan seharusnya mengenai masalah keselamatan kerja ini sudah diatur di dalam pasal 86, yang mana pasal 86 ini ayat 1 huruf A dijelaskan bahwa pekerja atau buruh itu berhak memperoleh hak atas perlindungan, baik itu keselamatan dan juga kesehatan kerja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah perusahaan ini sudah memperhatikan keselamatan dari pekerja atau tidak, dan bagaimana sistem keselamatan kerja yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja di perusahaan tersebut yang menyebabkan pekerja itu luka-luka atau bahkan meninggal dunia. Nah, mengenai masalah kecelakaan kerja ini, biasanya kita taunya itu kecelakaan kerja ini terjadi di dalam pabrik, di dalam kantor, atau mengenai mesin dan lain-lain. Nah, padahal itu kecelakaan kerja berkaitan dengan kecelakaan yang berkaitan dengan masalah pekerjaan itu sendiri. Misalnya perjalanan, baik itu menuju tempat kerja atau dari tempat kerja pulang ke rumah melalui jalan yang biasanya dilewati. Nah, itu juga merupakan masalah kecelakaan kerja yang harus ditanggung oleh perusahaan. Contohnya, misalkan ada di suatu perusahaan pekerja diinstruksikan untuk lembur, dan lembur itu ada rapat Zoom meeting
koordinasi mengenai masalah pekerjaan. Nah, jika setelah Zoom meeting itu lalu selesai pulang dan terjadi kecelakaan, nah itu artinya ada keterkaitan antara kecelakaan itu dengan hubungan kerja. Nah, dalam hal ini seharusnya perusahaan, manajemen atau atasan atau apalah itu sebutannya harus bertanggung jawab dan tetap harus bertanggung jawab karena adanya kaitannya dengan masalah hubungan kerja. Nah, dari beberapa pelanggaran tersebut sangat disayangkan sekali, dan saya menerima aduan-aduan itu, namun banyak pekerja yang minta identitasnya tidak disebutkan karena banyak pekerja yang merasa ketakutan karena jika melaporkan maka akan mendapatkan tekanan, intimidasi, ancaman dari perusahaan, bahkan juga adanya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, itulah yang sangat ditakutkan oleh banyak pekerja, sehingga masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran ini banyak sekali yang tidak dilaporkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi budaya dan dari tahun ke tahun itu pasti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang tidak mau mematuhi atau melindungi hak-hak pekerjanya sesuai yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, dalam beberapa waktu ini saya hanya menerima aduan dan laporan, dan belum ada para pekerja atau mantan pekerja ini yang memberikan surat kuasa khusus kepada saya untuk menangani pendampingan perkara atau melakukan beberapa langkah hukum yang harus saya lakukan. Dan langkah saya terbatas karena memang saya bekerja harus ada surat kuasa khusus dari para pekerja yang menjadi korban ataupun saksi-saksi lainnya. Dan juga saya juga tidak memberikan informasi secara langsung perusahaan mana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan saya juga tidak memberikan informasi tentang lokasi mana, namanya apa perusahaan ini, karena ini masih dalam tahap mengumpulkan bukti-bukti, dan saya juga masih mencari saksi-saksi dan korban-korban lainnya. Dan tentunya saya masih menunggu bagi para pekerja dan juga mantan pekerja yang berani untuk tampil dan memberikan kuasa kepada saya untuk melakukan pendampingan hukum untuk menangani perkara ini. Namun dengan belum adanya surat kuasa itu, saya tidak bisa bergerak secara leluasa untuk menangani perkara ini. Nah, saya harapkan dengan adanya masalah ini, pekerja di sebuah perusahaan tersebut harus berani memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja dan buruh. Dan sebelumnya juga harus memahami apa saja hak-hak yang harus diterima, sehingga jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, para pekerja ini mengerti dan melakukan berbagai tindakan seperti melaporkan atau mengadukan kepada pihak-pihak yang terkait yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja ini. Nah, meskipun saya belum bisa bekerja secara leluasa mendampingi atau menangani perkara ini, namun saya tetap akan berusaha melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan masalah pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan ini, dan juga mengenai masalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan buruh ini. Dan saya akan tetap berkoordinasi baik itu dengan dinas kerja nantinya, lalu kepada kepolisian, dan juga pihak-pihak seperti
serikat-serikat pekerja buruh eksternal perusahaan tersebut, dan juga teman-teman advokat yang mau membantu para pekerja untuk menangani perkara pelanggaran mengenai ketenaga kerjaan ini. Nah, saran saya kepada para pekerja, tetap harus belajar bagaimana mengetahui hak-hak teman semua sebagai pekerja, dan juga agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Dan biasanya para pekerja ini baru berbicara ketika terjadi korban yang cukup fatal, baru berani berbicara. Nah, seharusnya untuk mencegah hal-hal semacam itu, sebelumnya para pekerja ini harus berani bersuara dan melaporkan hal-hal yang mana merugikan hak-hak dari teman-teman pekerja semua. Nah, karena menurut saya bahwa hukum itu tidak hanya kita tunggu saja keadilan, tidak hanya kita tunggu saja, tetapi keadilan ini harus kita perjuangkan agar hak-hak kita tidak diberangus, tidak dibredeli, dan juga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang di kemudian hari bisa terjadi lagi. Dan artinya kita berani melapor, artinya kita menghentikan budaya yang biasanya dianggap normal dilakukan itu di sebuah perusahaan tersebut, dan kita berani bersuara, berani melaporkan, artinya kita menghentikan adanya pelanggaran ini, supaya di kemudian hari, baik itu nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita yang bekerja di perusahaan itu lagi, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini lagi, tidak mengalami pelanggaran seperti ini lagi. Nah, mungkin begitu saja dari saya, dan saya akan tetap mengawal perkara ini, dan kita akan tunggu nanti langkah-langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Terima kasih.